Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kertas kerja pemeriksaan. Adapun agenda bahasan pada materi kertas kerja pemeriksaan ini, kita awali pembahasannya mengenai pengertian, tujuan, dan jenis-jenis dari kertas kerja pemeriksaan. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai standar dan prinsip dokumentasi audit, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai struktur, format, dan sistem indeksasi kertas kerja pemeriksaan. Dan bahasan dilanjutkan dengan membahas mengenai proses penyusunan dan review kertas kerja pemeriksaan, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai hubungan antara kertas kerja pemeriksaan dan laporan audit. Dan yang terakhir, dalam pertemuan kali ini di materi kertas kerja pemeriksaan, kita akan membahas mengenai penggunaan teknologi dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kertas kerja pemeriksaan atau working paper ini atau disebut juga sebagai dokumentasi audit itu didefinisikan sebagai catatan-catatan dan dokumentasi yang disusun auditor selama pelaksanaan audit yang berisi bukti pemeriksaan, prosedur yang dilakukan, analisis, kesimpulan, serta pertimbangan profesional auditor. Selain itu, dimaknai juga sebagai catatan yang dibuat atau diperoleh auditor dan disimpan oleh auditor sehubungan dengan prosedur audit yang telah dilakukannya, dan bukti yang dikumpulkan serta kesimpulan yang diambil. Selain itu, juga didefinisikan sebagai dokumentasi audit yang bermakna sebagai catatan mengenai prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta kesimpulan yang dicapai. Dengan demikian, maka kertas kerja pemeriksaan ini merupakan bukti tertulis bahwa audit itu direncanakan, dilaksanakan, dan diselesaikan sesuai dengan standar profesional pelaksanaan audit. Selain itu, kertas kerja pemeriksaan ini juga dimaknai sebagai seluruh catatan, dokumentasi, dan bukti yang disusun oleh auditor selama proses pemeriksaan untuk mencatat prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diambil dalam rangka mendukung opini audit. Nah, kertas kerja pemeriksaan ini merupakan elemen fundamental dalam sebuah proses audit karena menyediakan dokumentasi kinerja auditor, bukti audit, dan dasar penyusunan opini. Dengan mengikuti standar dokumentasi audit yang menerapkan struktur yang sistematis serta memanfaatkan teknologi audit, maka dalam hal ini auditor itu dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses pemeriksaan audit. Dengan kata lain, kertas kerja pemeriksaan ini berfungsi sebagai rekaman lengkap mengenai pekerjaan audit yang menunjukkan bahwa auditor itu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesional dan bahwa
kesimpulan yang diambil oleh auditor atau opini auditor ini didasarkan pada bukti yang memadai yang terdokumentasi dalam kertas kerja pemeriksaan. Adapun tujuan dari adanya kertas kerja pemeriksaan ini yang pertama adalah menjadi dasar dalam menyusunan laporan audit. Kenapa? Karena kertas kerja pemeriksaan ini berisi setiap bukti yang mendukung terhadap opini auditor. Tanpa adanya dokumentasi tersebut atau tanpa adanya kertas kerja pemeriksaan tersebut, tentunya auditor dianggap tidak melaksanakan audit. Dan tujuan yang kedua adalah membuktikan bahwa audit ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional pelaksanaan audit. Dan oleh karena itu, maka kertas kerja pemeriksaan ini menjadi bukti bahwa adanya kepatuhan auditor terhadap standar profesional yang ada pada standar profesional audit tersebut. Dan yang ketiga adalah memudahkan supervisi dan review di mana partner atau supervisor ini dapat menilai kualitas pekerjaan staf melalui kertas kerja pemeriksaan tersebut. Dan yang keempat yaitu menjadi catatan historis untuk audit berikutnya. Kenapa? Karena kertas kerja pemeriksaan ini dapat dipakai kembali sebagai acuan pada audit tahun berikutnya, di mana kertas kerja pemeriksaan yang dimaksud itu adalah merupakan permanent file. Dan tujuan yang kelima yang berikutnya adalah membantu auditor dalam melaksanakan atau merencanakan audit. Kenapa? Karena kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya ini tentunya memberikan gambaran mengenai risiko, struktur organisasi, proses bisnis, dan sebagainya. Dan keenam yaitu mendukung pemenuhan kebutuhan hukum karena jika terjadi sengketa atau pemeriksaan dari lembaga pengawas, misalnya otoritas jasa keuangan dalam hal ini, maka kertas kerja pemeriksaan tersebut itu menjadi bukti bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari auditor. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar terhadap evaluasi kualitas audit di mana ini untuk keperluan quality control dan peer review kantor akuntan publik. Nah, itulah beberapa tujuan dibutuhkannya kertas kerja pemeriksaan. Berikut ini adalah beberapa jenis kertas kerja pemeriksaan di mana kertas kerja pemeriksaan ini berdasarkan pada sifat dan penggunaannya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu permanent file dan current file. Nah, untuk permanent file ini berisi data yang relatif stabil dari tahun ke tahun, di mana dokumen ini bersifat permanen dan digunakan selalu berulang-ulang. Misalnya, akte pendirian dan perubahannya, struktur organisasi, kebijakan akuntansi, kontrak jangka panjang, daftar aset tetap dan penyusutan, bagan alir terkait dengan sistem akuntansi, dan informasi mengenai pemegang saham dan manajemen. Nah, fungsi dari permanent file ini tentunya adalah untuk memudahkan perencanaan audit dan memahami tentang bisnis dari klien yang diauditnya. Sedangkan jenis yang kedua berdasarkan sifat dan penggunaannya adalah kertas kerja yang current file, di mana kertas kerja current file ini berisi bukti audit untuk tahun yang sedang diperiksa atau merupakan dokumen tahun berjalan yang menunjukkan prosedur dan bukti audit pada tahun tertentu, yaitu pada tahun pelaksanaan audit tersebut. Misalnya di sini adalah bukti transaksi hasil pengujian, daftar pemeriksaan kas, konfirmasi piutang, konfirmasi utang ataupun konfirmasi dari bank, rekonsiliasi bank, analisis rasio dan analitis, kertas kerja penilaian risiko, kesimpulan audit setiap akun, draft laporan audit, dan lain sebagainya yang merupakan bukti pelaksanaan audit
pada tahun tersebut. Nah, fungsinya ini adalah untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan audit pada tahun berjalan atau tahun pelaksanaan dari audit tersebut. Sedangkan kalau berdasarkan bentuknya, ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kertas kerja standar dan kertas kerja tidak standar. Nah, kalau kertas kerja standar, ini formatnya telah ditentukan oleh kantor akuntan publik atau telah ditentukan oleh auditornya. Biasanya dalam hal ini itu berbentuk formulir. Nah, contoh misalnya dalam kertas kerja standar ini adalah formulir program audit, formulir konfirmasi, daftar checklist kepatuhan, kertas kerja analisis standar. Kelebihan dari kertas kerja standar ini adalah pastinya seragam, efisien, dan memudahkan dalam proses review. Nah, untuk kertas kerja yang tidak standar, ini disusun secara khusus oleh auditor untuk kebutuhan tertentu atau situasi tertentu. Misalnya adalah perhitungan khusus, sketsa gudang, memo mengenai masalah audit tertentu, analisis risiko unik, sehingga ini membutuhkan format khusus yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan pada saat pelaksanaan audit tersebut. Sedangkan kalau berdasarkan pada isi dan tujuannya, ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah kertas kerja administratif, di mana kertas kerja administratif ini berkaitan dengan pengelolaan audit yang mengatur mengenai perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan audit atau pekerjaan audit. Contoh misalnya di sini adalah berkaitan dengan surat perikatan kerja, jadwal audit, program audit, daftar pembagian tugas tim, dan anggaran waktu audit serta notulen rapat dengan klien. Sedangkan jenis yang kedua yaitu kertas kerja prosedur dan bukti audit, di mana ini berisi hasil pelaksanaan prosedur audit dan bukti yang dikumpulkan oleh auditor pada saat pelaksanaan audit. Nah, ini biasanya meliputi hasil test of control, hasil substance tesnya, rekonsiliasi, bukti konfirmasi pihak ketiga, bukti fisik, sampling dan hasilnya, serta analisis mengenai akun yang material. Dan jenis yang ketiga, berdasarkan isi dan tujuannya adalah kertas kerja kesimpulan, di mana ini merupakan ringkasan akhir dari hasil audit dan dasar penyusunan opini. Biasanya berisi ringkasan kesalahan, evaluasi going concern, kesimpulan untuk tiap akun signifikan, kesimpulan keseluruhan audit, dan draft opini audit. Sedangkan standar yang mengatur mengenai kertas kerja pemeriksaan atau dokumentasi audit ini dapat dirangkum menjadi beberapa poin, di mana yang pertama adalah bahwa dokumentasi ini harus cukup dan lengkap. Dalam hal ini auditor itu wajib mendokumentasikan seluruh hal yang material sebagai bukti pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar. Nah, kertas kerja pemeriksaan ini harus cukup lengkap sehingga auditor lain yang tidak ikut melakukan audit itu dapat memahami pekerjaan yang telah dilakukan. Artinya, dokumentasi ini harus mencerminkan mengenai prosedur yang telah dilakukan, bukti yang diperoleh, kesimpulan yang diambil, dan prinsipnya tanpa dokumentasi yang memadai, maka auditor dianggap tidak melakukan audit. Nah, itu standar dalam pendokumentasian audit atau standar yang diharapkan dari kertas kerja pemeriksaan. Dan yang kedua yaitu dokumentasi itu harus jelas atau clear dan mudah dipahami. Di mana standar auditing itu menetapkan bahwa dokumentasi itu harus disusun secara sistematis, menggunakan penomoran dan indeksasi yang jelas, dan memuat tanda tangan, tanggal, serta referensi silang. Nah, dalam ISA 230 itu menyatakan bahwa dokumentasi harus memungkinkan auditor berpengalaman yang tidak terlibat dalam audit
untuk memahami mengenai sifat, waktu, dan luasnya dari prosedur audit dan juga memahami hasil dan bukti yang diperoleh serta memahami kesimpulan signifikan dan pertimbangan profesional auditor yang tercermin dari dokumentasi audit tersebut. Dan yang ketiga terkait dengan standar pendokumentasian audit dalam kertas kerja pemeriksaan, yaitu dokumentasi itu harus akurat dan objektif, di mana informasi dalam kertas kerja pemeriksaan itu tidak boleh bersifat opini pribadi tanpa adanya dasar. Sehingga dalam hal ini harus berdasarkan pada bukti yang dapat diuji, misalnya konfirmasi, rekonsiliasi, bukti fisik, dan pencocokan dokumen. Nah, standar auditing ini menekankan bahwa seluruh penyajian itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dan yang keempat yaitu dokumentasi ini harus mencerminkan kepatuhan terhadap standar audit, di mana standar audit ini mewajibkan bahwa dokumentasi ini untuk memperlihatkan bahwa audit itu telah direncanakan dengan baik, audit dilaksanakan sesuai dengan standar profesional, pengendalian mutu kantor akuntan publik itu diterapkan, dan juga pertimbangan profesional yang telah digunakan dengan tepat. Sehingga dokumentasi ini menjadi bukti utama bahwa auditor itu telah mengikuti standar profesional akuntan publik. Dan yang kelima dalam standar pendokumentasian audit itu adalah berkenaan dengan dokumentasi yang harus memuat pertimbangan profesional atau professional judgment. Di mana dalam hal ini jika auditor itu mengambil keputusan penting, contoh misalnya menentukan materialitas, menilai risiko pengendalian, memilih sampel, dan menentukan going concern, maka dalam hal ini menjadi dasar pertimbangan itu harus ditulis dengan jelas. Oleh karena itu, standar profesional mengenai audit dalam akuntan publik ini menekankan adanya dokumentasi berupa keputusan yang signifikan, penjelasan mengapa prosedur alternatif itu digunakan, dan juga pertimbangan ketika bukti itu tidak cukup. Dan yang keenam yaitu dokumentasi ini harus diselesaikan tepat waktu, di mana standar dokumentasi itu menyatakan bahwa penyelesaian penyusunan file audit ini harus dilakukan secepat mungkin setelah laporan audit itu diterbitkan, dan penambahan setelah tanggal penyelesaian ini harus diberi tanda, alasan, dan waktu modifikasi. Nah, dalam International Standard Auditing itu menyebutkan batas waktu maksimumnya adalah 60 hari untuk finalisasi dokumentasi audit setelah tanggal laporan. Dan yang berikutnya terkait dengan standar pendokumentasian audit, yaitu yang ketujuh, dokumentasi ini harus disimpan untuk periode tertentu, di mana dalam praktek kantor akuntan publik, lama penyimpanannya itu minimal 5 tahun setelah laporan diterbitkan. Dan tentunya ini bertujuan untuk menyediakan bukti jika terjadi litigasi, inspeksi regulasi, ataupun review kualitas. Sehingga dalam hal ini standar auditing itu menegaskan bahwa seluruh kertas kerja pemeriksaan ini merupakan dokumen milik auditor, bukan milik klien. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah dokumentasi ini harus menjaga kerahasiaan klien. Dan ini berdasarkan pada kode etik dan standar profesional akuntan publik, di mana auditor wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam kertas kerja pemeriksaan dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa izin, kecuali diminta oleh regulator atau sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terkait dengan prinsip-prinsip pendokumentasian audit, ini ada 7, di mana prinsip yang pertama adalah relevansi,
Sehingga dalam hal ini dokumentasi audit ini harus berisi informasi yang relevan dengan tujuan audit, khususnya kewajaran laporan keuangan. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip kecukupan, di mana kertas kerja pemeriksaan ini harus cukup untuk mendukung semua kesimpulan dan opini auditor. Tidak boleh ada gap di sini antara bukti dan kesimpulannya. Dan prinsip yang ketiga yaitu berkenaan dengan prinsip keandalan, di mana dokumen ini harus menunjukkan bukti yang andal, valid, dan dapat diuji. Dan prinsip yang keempat yaitu prinsip konsistensi, di mana format, indeks, dan sistem pengarsipan ini harus seragam setiap tahunnya. Dan yang kelima yaitu prinsip ketelitian yang mencerminkan bahwa semua angka, kalkulasi, dan referensi silang itu harus benar. Dan yang keenam adalah prinsip profesionalitas yang mencerminkan bahwa dokumentasi itu mencerminkan penggunaan skeptisme profesional, pertimbangan profesional, dan kepatuhan pada kode etik auditor. Dan yang terakhir adalah prinsip kerahasiaan yang dalam hal ini semua kertas kerja pemeriksaan ini harus disimpan dengan aman, tidak boleh bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Itulah beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam pendokumentasian audit. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan struktur, format, dan sistem indeksasi kertas kerja pemeriksaan, di mana kita awali pembahasannya dari struktur kertas kerja pemeriksaan. Nah, untuk struktur kertas kerja pemeriksaan ini tentunya dirancang agar auditor itu dapat mendokumentasikan seluruh proses audit secara sistematis. Oleh karena itu, struktur dari kertas kerja pemeriksaan ini umumnya dibagi menjadi kedua, yaitu kertas kerja permanen dan yang kedua itu adalah kertas kerja tahun berjalan. Nah, untuk kertas kerja permanen ini biasanya berisi informasi yang bersifat relatif tetap dan berguna untuk audit periode berikutnya. Isinya meliputi dari akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, izin usaha, perjanjian penting, terus ada juga struktur organisasi dan job desk-nya, ada kebijakan akuntansi yang digunakan oleh klien, ada daftar rekening buku besar, ada notulen rapat penting berupa rapat umum pemegang saham ataupun rapat direksi. Adanya kontrak jangka panjang dan juga adanya informasi historis perusahaan. Nah, tujuan dari kertas kerja permanen ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar tentang entitas sehingga auditor itu tidak perlu mengumpulkan ulang data setiap tahunnya. Sedangkan kertas kerja tahun berjalan ini biasanya berisi informasi audit untuk periode pemeriksaan tahun berjalan. Umumnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kertas kerja administratif yang biasanya berisi surat perikatan audit, program audit, rencana audit, kertas kerja penilaian risiko, pemahaman sistem pengendalian internal, time budget, dan juga time set-nya. Dan yang kedua adalah kertas kerja analitis yang berupa analisis laporan keuangan, analisis rasio, analisis prosedur awal dan akhir dari pemeriksaan atau pelaksanaan audit. Dan yang ketiga adalah kertas kerja substantif yang ini biasanya berisi bukti pemeriksaan atas tiap akun yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Contoh kas dan bank, piutang, persediaan, aset tetap, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan tentunya juga berisi bukti pendukung berupa invoice, konfirmasi, rekonsiliasi, dan lain sebagainya yang menjadi bukti pendukung terhadap bukti pemeriksaan atas setiap akun tersebut. Dan yang keempat yaitu tentunya kertas kerja kesimpulan yang dalam hal ini berisi ringkasan salah saji, ada adjustment journal entry, dan juga lembar review supervisor dan partnernya, ada draft laporan audit, serta manajemen letternya. Sedangkan terkait dengan format kertas kerja pemeriksaan, ini biasanya
formatnya baku atau formatnya standar dan memuat elemen-elemen tertentu agar dokumentasi audit itu jelas, lengkap, dan mudah direview. Nah, secara umum, format kertas kerja pemeriksaan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu heading atau kepala kertas kerja, ada body atau content yang berisi yang merupakan isi kertas kerja pemeriksaan, dan yang terakhir adalah footer atau bagian akhir dari kertas kerja pemeriksaan tersebut. Untuk heading atau kepala kertas kerja pemeriksaan ini biasanya merupakan bagian paling atas halaman yang berfungsi untuk mengidentifikasi dokumen. Nah, biasanya ada yang namanya nama klien, judul kertas kerja, ada periode pelaksanaan audit, ada nomor indeksasi, ada inisial atau nama auditor, ada tanggal penyusunan, dan juga ada tanda tangan atau inisial dari reviewer. Sedangkan terkait dengan isi kertas kerja pemeriksaan yang merupakan bagian inti yang memuat proses, bukti, dan juga kesimpulan auditnya, ini umumnya terdiri dari atau ada poin-poin mengenai isi dari kertas kerja pemeriksaan tersebut. Ada tujuan audit yang menjelaskan mengapa pemeriksaan itu dilakukan, ada prosedur audit yang merupakan atau menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh auditor, ada juga data atau bukti pendukung, di mana ini dapat berupa tabel, analisis angka, rekonsiliasi, fotokopi dokumen, hasil konfirmasi, perhitungan, hasil observasi, ataupun hasil wawancara, ataupun screenshot terhadap sistem yang ada dalam sebuah modem atau katakanlah sistem yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, juga berupa kertas kerja pemeriksaan di mana ini harus menjelaskan dengan jelas apa yang diperiksa dan juga apa hasilnya. Selain itu juga ada uraian pekerjaan yang menjelaskan secara rinci mengenai temuan, hasil, dan catatan pemeriksaan. Juga ada analisis dan evaluasi, dan juga yang terakhir ada yang namanya kesimpulan. Sedangkan bagian akhir dari kertas kerja pemeriksaan atau pada bagian footer, ini biasanya terdiri dari 3 hal, yaitu cross-indexing yang merupakan referensi ke dokumen lain dalam kertas kerja pemeriksaan. Ada juga tick mark dan legend, di mana tick mark ini merupakan simbol yang digunakan oleh auditor pada angka ataupun pada dokumen. Nah, bagian footer ini memuat legend mengenai penjelasan dari tick mark tersebut. Nah, yang lain yaitu berupa ruang atau untuk komentar dari reviewer, baik itu supervisor, manajer, ataupun partner, untuk memberikan komentar dan persetujuan dari kertas kerja pemeriksaan tersebut. Dan pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan sistem indeksasi kertas kerja pemeriksaan, di mana indeksasi ini bertujuan agar kertas kerja pemeriksaan ini mudah untuk ditelusuri dan terstruktur. Indeks ini diberikan untuk menunjukkan lokasi kertas kerja dalam folder, hubungan antara kertas kerja, serta keterkaitan program audit dengan bukti audit. Nah, umumnya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah struktur indeks secara umum, yang kedua adalah sistem indeks subbagian, dan yang ketiga adalah cross indexing. Nah, terkait dengan struktur indeks pada umumnya, ini terbagi menjadi 2, yaitu indeks kertas kerja permanen. Contoh misalnya, untuk kode P1 ini adalah akte pendirian, P2 struktur organisasi, P3 ini kebijakan akuntansi, dan P4 ini adalah kontrak kerja, kontrak jangka panjang. Nah, P ini menyimpulkan terkait dengan permanen file. Dan yang untuk indeks kerja tahun berjalan ini biasanya berupa huruf abjad alfabet,
di mana ini ada kode A sampai Z misalnya yang berisi tentang identitas mengenai kertas kerja tersebut. Ada juga sistem indeks subbagian di mana indeks ini dibuat dalam bentuk hierarki. Contoh misalnya kode C ini untuk akun kas, sedangkan C1 itu rekonsiliasi bank, sedangkan ada juga C1.1 yang merupakan konfirmasi bank, sedangkan C1.2 itu merupakan bukti rekonsiliasi. Nah, untuk kode C2 mungkin dibuat sebagai pemeriksaan kas opname dan C3 merupakan bentuk pemeriksaan kas kecil. Nah, itu beberapa contoh terkait dengan sistem indeks subbagian. Dan yang terakhir dalam indeksasi kertas kerja pemeriksaan ini yaitu terkait dengan cross indexing atau indeks silang. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara berbagai kertas kerja. Contoh misalnya di program audit tertulis lihat bukti rekonsiliasi bank pada C1 atau di rekonsiliasi bank tertulis prosedur ini berasal dari program audit kas A3. Nah, cross indexing ini dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara dokumen terdapat di tracing atau ditelusuri dan juga untuk memudahkan supervisor dalam melakukan review serta memudahkan dalam pelaksanaan quality control dalam pelaksanaan audit tersebut. Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui mengenai karakteristik dari kertas kerja pemeriksaan yang baik, di mana karakteristik yang harus dipenuhi yaitu lengkap dan memadai, jelas dan mudah dipahami auditor lain, relevan dengan tujuan audit, dapat dilakukan audit ulang, dan juga mencerminkan profesionalisme dan kecukupan bukti, serta menunjukkan siapa yang membuat dan siapa yang mereview terhadap kertas kerja pemeriksaan tersebut. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan proses penyusunan kertas kerja pemeriksaan, di mana proses penyusunan kertas kerja pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap agar dokumentasi audit itu lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, secara umum, proses ini terbagi menjadi 6 tahap, di mana yang pertama adalah memahami tujuan pemeriksaan pada tiap akun atau pada tiap area yang diaudit. Nah, sebelum membuat kertas kerja pemeriksaan, dalam hal ini auditor itu harus memahami terlebih dahulu tujuan audit secara spesifik dan juga harus memahami mengenai resiko material dari misstatement dan juga sifat akun yang diperiksa. Nah, tujuannya ini adalah untuk memengaruhi mengenai jenis bukti dan format dari kertas kerja pemeriksaan. Dan yang kedua yaitu menyusun program audit dan merencanakan prosedurnya. Di mana dalam hal ini auditor itu menyusun daftar prosedur audit yang harus dilakukan pada setiap akun, di mana program audit ini menjadi pedoman dalam membuat kertas kerja pemeriksaan. Contoh misalnya terkait dengan prosedur konfirmasi piutang, prosedur observasi persediaan, prosedur rekonsiliasi bank, prosedur analisis rasio, dan penelusuran transaksi atau vouching dan tracingnya. Sehingga dari prosedur tersebut itu dapat dibuatkan pedoman untuk membuat kertas kerja pemeriksaan. Tahapan yang ketiga adalah mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti audit, di mana dalam tahapan ini penyusunan kertas kerja pemeriksaan merupakan pengumpulan bukti.
Contoh dalam hal ini yaitu bukti yang dibutuhkan adalah dokumen sumber berupa invoice, kwitansi, PO, dan lain sebagainya. Hasil konfirmasi, hasil observasi, hasil wawancara, perhitungan ulang, catatan hasil analisis, dan lain sebagainya. Nah, setiap bukti ini harus sah, relevan, dan dapat diverifikasi dan memenuhi standar audit. Baik itu standar profesional akuntan publik atau international standard auditing. Dan tahap yang keempat yaitu mencatat prosedur yang dilakukan dalam kertas kerja pemeriksaan, di mana dalam hal ini auditor itu mendokumentasikan prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, penjelasan atau hasil pemeriksaan, dan analisis yang dilakukan. Sehingga dokumentasi ini pada prinsipnya harus memenuhi prinsip jika tidak tertulis maka dianggap tidak dilakukan. Dan yang kelima, dalam tahapan penyusunan kertas kerja pemeriksaan ini adalah menyusun kesimpulan untuk tiap bagiannya. Biasanya kertas kerja pemeriksaan ini harus memuat kesimpulan mengenai kewajaran saldo atau area dari objek yang diaudit tersebut. Nah, kesimpulan ini tentunya akan membantu reviewer dalam memahami hasil audit dengan cepat. Dan yang terakhir adalah melakukan indeksasi dan cross-referensi. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Karena setiap kertas kerja pemeriksaan harus diberi kode indeks dan dibuat cross-indeksnya antar kertas kerja pemeriksaan yang terkait serta bukti pendukung yang diberi label atau diberi nomor agar mudah dicari. Nah, indeksasi ini tentunya memudahkan reviewer dan quality control pelaksanaan audit. Nah, itulah 6 tahapan dalam proses penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan proses review kertas kerja pemeriksaan di mana review ini merupakan tahap kritis untuk memastikan kualitas dari audit. Nah, proses review ini dilakukan secara berlapis sesuai dengan struktur audit. Ada beberapa level review dalam pelaksanaan audit, yaitu biasanya dilakukan oleh senior, supervisor, partner, sehingga setiap level ini memiliki peran yang berbeda. Review yang dilakukan oleh senior ini biasanya dilakukan setelah kertas kerja pemeriksaan disusun oleh junior auditor. Nah, fokus review itu biasanya berhubungan pada apakah prosedur audit ini dilaksanakan sesuai dengan program, apakah bukti audit ini memadai, atau apakah dokumentasi itu jelas dan logis, dan apakah kesimpulan sesuai dengan bukti, dan juga apakah tick mark-nya itu benar. Nah, senior ini memberi catatan koreksi dan meminta junior untuk memperbaiki bila mana diperlukan. Review berikutnya ini dilakukan oleh supervisor atau manajer audit di mana review ini merupakan tingkat kedua dan lebih mendalam. Nah, fokus review biasanya yaitu untuk menjawab apakah strategi audit dan risk assessment ini dipatuhi, apakah bukti audit itu cukup untuk memberikan opini, apakah cross index itu sudah dilakukan dengan benar, apakah ada area risiko tinggi yang belum diselesaikan, dan apakah material misstatement itu sudah dievaluasi. Dan dalam hal ini, supervisor atau manajer audit ini juga memastikan bahwa dokumentasi audit ini telah memenuhi standar dari International Standard Auditing atau standar profesional akuntan publik. Review berikutnya, ini merupakan review akhir yang dilakukan oleh partner, di mana partner ini merupakan penanggung jawab terhadap opini audit. Nah, fokus review itu biasanya terhadap
hal apakah audit ini memenuhi standar profesional, apakah bukti itu cukup untuk mendukung opini, apakah temuan ini signifikan dan telah diselesaikan, dan juga apakah draft laporan audit ini konsisten dengan hasil pemeriksaan. Nah, dalam hal ini, partner ini memberikan approval final sebelum laporan audit tersebut itu diterbitkan. Kalau kita sederhanakan terkait dengan alur dalam proses penyusunan dan review kertas kerja pemeriksaan ini, yaitu dimulai dari junior auditor yang menyusun kertas kerja pemeriksaan secara lengkap. Lalu direview dokumentasi audit tersebut oleh senior auditor, dan bila mana ada yang perlu direvisi, maka dalam hal ini junior auditor melakukan yang namanya perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh senior auditor. Lalu dilanjutkan pada supervisor atau manajer yang melakukan review lanjutan, dan yang terakhir itu adalah partner mereview final, baru yang terakhir itu adalah finalisasi dari kertas kerja pemeriksaan dan penyimpanan dalam file audit. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan hubungan antara kertas kerja pemeriksaan dan laporan audit. Di mana kita ketahui bahwa kertas kerja pemeriksaan ini merupakan dokumentasi lengkap berisi prosedur audit yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan auditor. Sedangkan kita ketahui bahwa laporan audit ini merupakan produk akhir dari proses audit berupa pernyataan pendapat auditor atau opini tentang kewajaran dari laporan keuangan klien. Nah, hubungan antara kertas kerja pemeriksaan dan laporan audit ini tentunya sangat berhubungan erat. Kenapa? Karena kertas kerja pemeriksaan ini menjadi dasar dalam pembuktian, sedangkan laporan audit ini merupakan pernyataan resmi berdasarkan pada bukti tersebut. Sehingga kertas kerja pemeriksaan dapat disimpulkan merupakan pondasi dari laporan audit. Tanpa adanya kertas kerja pemeriksaan yang lengkap, akurat, dan memadai, maka auditor itu tidak dapat atau tidak boleh mengeluarkan laporan audit. Bila kita petakan mengenai hubungan antara kertas kerja pemeriksaan dan laporan audit, dapat diketahui bahwa kertas kerja pemeriksaan ini merupakan dasar dalam laporan audit, sehingga kertas kerja pemeriksaan itu menyediakan bukti untuk mendukung terhadap opini audit. Selain itu, kertas kerja pemeriksaan juga sebagai dokumentasi atas seluruh proses audit dan juga sebagai bukti terhadap kepatuhan standar audit. Kertas kerja pemeriksaan juga sebagai dasar dalam pembuatan draft dan final dari laporan audit. Kertas kerja pemeriksaan juga menentukan terhadap jenis opini audit, dan kertas kerja pemeriksaan ini sebagai referensi dalam penyusunan lampiran atau komunikasi tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan audit. Dan yang terakhir, kertas kerja pemeriksaan ini sebagai dasar pertanggungjawaban auditor di masa depan. Kalau kita bandingkan terkait dengan hubungan antara kertas kerja pemeriksaan dan laporan audit dari beberapa aspek, di mana berkaitan dengan fungsi, kertas kerja pemeriksaan ini mendokumentasikan proses dan bukti audit, sedangkan laporan audit ini menyampaikan opini auditor. Sedangkan terkait dengan sifatnya, kertas kerja pemeriksaan ini sifatnya internal dan rahasia, sedangkan laporan audit ini sifatnya publik dan untuk pemakai laporan keuangan. Sedangkan isinya, kertas kerja pemeriksaan ini berisi bukti, prosedur, analisis, dan kesimpulan, sedangkan laporan audit ini berisi opini dan dasar opini.
Nah, hubungannya terkait dengan kertas kerja pemeriksaan ini menjadi dasar atau menjadi dasar pembuktian dan pondasi dalam membuat opini audit pada laporan audit. Sedangkan laporan audit ini tentunya bergantung sepenuhnya pada kertas kerja pemeriksaan. Nah, regulasinya untuk kertas kerja pemeriksaan ini diatur dalam SPAP atau ISA 230, sedangkan laporan audit itu diatur dalam SPAP atau ISA 700 sampai 705. Materi yang terakhir terkait pada pertemuan kali ini adalah membahas mengenai penggunaan teknologi dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau e-auditing tools, di mana e-auditing tools ini merupakan perangkat lunak yang digunakan auditor untuk mengelola kertas kerja pemeriksaan secara digital, melakukan analisis data secara otomatis, menyimpan bukti audit secara elektronik, dan mempermudah review dan pengawasan kualitas. Nah, dalam prakteknya, e-audit tool ini menggantikan kertas kerja manual sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Nah, perlu dipahami bahwa teknologi itu telah mengubah penyusunan kertas kerja pemeriksaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih terintegrasi, dan mudah dalam proses review. E-auditing tool ini menjadi kebutuhan wajib dalam audit modern saat ini karena dapat meningkatkan kualitas bukti audit serta efisiensi pemeriksaan. Dengan adanya e-audit tool ini, tentunya bentuk dari kertas kerja pemeriksaan akan berubah, yang dari kertas fisik menjadi file digital, dari manual menjadi otomatis, dan dari arsip lemari menjadi arsip cloud. Sehingga perlu diketahui mengenai ciri dari kertas kerja pemeriksaan digital, yaitu indeksasi dilakukan secara otomatis, cross referensi juga otomatis, bukti elektronik terlampir langsung, hasil analisis data terintegrasi, dan jejak audit juga tercatat secara otomatis. Nah, manfaat dari penggunaan teknologi dalam kertas kerja pemeriksaan ini tentunya efisiensi waktu, akurasi lebih tinggi, kualitas bukti audit meningkat, konsistensi dokumen, penyimpanannya aman, dan meningkatkan kemudahan dalam melakukan review. Namun, meskipun manfaatnya itu besar, ada beberapa tantangan terkait dengan itu e-audit tool tersebut dalam penggunaan teknologinya, di mana yang perlu dipertimbangkan itu adalah terkait dengan keamanan data, investasi teknologi, pelatihan SDM untuk memahami e-audit tool tersebut, juga integrasi sistem dengan sistem klien, karena bisa jadi e-audit tool yang dijalankan oleh auditor itu berbeda dengan sistem yang dijalankan oleh klien. Ini ada beberapa jenis teknologi atau e-audit tool yang umum dipergunakan, di mana kalau dikelompokkan, yang pertama adalah terkait dengan software. Software ini biasanya digunakan untuk mengolah data besar dan analitik audit. Itu ada beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan audit secara e-audit tool-nya. Fungsinya tentunya sampling otomatis, deteksi duplikasi, analisis tren, ada uji cut-off, ada perhitungan aging piutang, dan juga pengujian transaksi besar atau tidak biasa. Nah, kelompok yang kedua terkait dengan e-audit tool ini adalah terkait dengan audit manajemen sistemnya, di mana biasanya digunakan untuk mengelola seluruh proses kertas kerja pemeriksaan secara digital. Nah, fungsinya tentunya menyimpan dan mengindeks dari kertas kerja pemeriksaan, menyediakan template standar auditing, memfasilitasi review multi-level, mengintegrasikan risk assessment dan program audit, serta menghasilkan laporan audit secara otomatis.
Ada juga e-auditing tool yang penggunaannya hanya untuk mengambil data dari sistem klien atau dikelompokkan dari data extraction tool-nya. Ada juga yang dalam hal ini adalah kelompok cloud-based collaboration tool yang memungkinkan tim audit ini bekerja secara bersama-sama. Nah, ada juga pemanfaat artificial intelligence dan machine learning tool-nya yang digunakan untuk mendeteksi terhadap pola tidak wajar, melakukan risk scrolling otomatis, mengevaluasi dokumen secara cepat, dan menemukan red flag dalam transaksi yang terjadi pada klien. Nah, itu adalah beberapa jenis teknologi atau beberapa pengelompokan e-audit tool yang dapat digunakan dalam membuat kertas kerja pemeriksaan dan juga pelaksanaan audit. Sebagai penutup, untuk lebih memahami mengenai materi kertas kerja pemeriksaan dalam mata kuliah pemeriksaan auditing 2 ini, maka dapat dilihat, dibaca, ataupun di-download pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.